Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi dari Kekurangan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 2 dan 3. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Sebab menurut Tuhan Yesus, mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan atau dari kelebihan uang yang mereka miliki. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan atau kemiskinannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari perkataan Yesus ini menjadi sangat jelas bahwa besar kecilnya persembahan yang diberikan orang-orang Israel bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya persembahan yang mereka berikan, tetapi dilihat dari seberapa banyak harta atau kekayaan yang mereka miliki. Dengan kata lain, ukuran yang dipakai adalah cara pandang Allah. Saudara-saudari terkasih, duduk persoalan yang dilihat oleh Yesus adalah perilaku dari 2 kelompok masyarakat yang sering bertolak belakang dalam banyak hal. Pertama, orang-orang kaya atau mereka yang hidupnya berkecukupan. Orang kaya bisa membeli dan makan apa saja yang mereka inginkan. Maka akan jadi berbeda ketika orang kaya memberikan persembahan mereka kepada Allah. Ternyata yang Yesus lihat dan puji bukan mereka yang kaya yang memberi persembahan dari kelimpahan harta mereka. Kelimpahan harta bisa berarti bahwa mereka hanya memberikan sedikit kelebihan harta mereka. Misalnya, ada orang kaya yang membeli 1 baju dengan harga Rp400.000. Lalu orang kaya itu memberikan pecahan uang 100.000 4 lembar. Masih ada sisa Rp50.000 dan uang Rp50.000 ini dijadikan sebagai persembahan. Kelimpahan harta juga berarti mereka memberi banyak, tetapi yang mereka berikan lebih sedikit dari harta yang mereka miliki. Dengan memberikan sedikit harta yang mereka miliki, tidak membuat orang-orang kaya atau orang-orang yang berkecukupan hidupnya menjadi miskin. Saudara-saudari terkasih, tindakan yang dilakukan orang kaya dengan memberi dari kelimpahan harta mereka pasti tidak membuat mereka hidup berkekurangan atau jatuh miskin. Dengan kata lain, dalam keadaan orang kaya masih memiliki harta berlimpah, maka sulit bagi mereka
untuk mengandalkan Allah. Sebab ketika seseorang memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, ada kecenderungan yang sangat kuat di mana mereka merasa aman dalam hidupnya. Bagi mereka yang hidupnya demikian, bisa saja menjadikan kekayaan dan harta benda yang berlimpah menjadi sumber ketenangan dan kenyamanan hidup, bukan Allah. Oleh sebab itulah Yesus menampilkan kelompok kedua, yakni seorang janda. Seorang janda mewakili orang miskin dan tak berdaya. Namun, seorang janda yang miskin sebenarnya menampilkan kelompok orang miskin yang paling miskin. Sebab dalam kebiasaan orang Israel, jika seorang suami meninggal, maka harta warisan dibagi kepada anak-anak laki-laki. Maka janda miskin itu hanya mengharapkan kebaikan dan belas kasih dari anak dan sesama. Saudara-saudari terkasih, janda miskin yang ditampilkan Yesus cuma memberi uang 2 peser. Peser adalah mata uang Yahudi yang paling kecil, yang nilainya sama dengan setengah duit. Jadi, janda yang memberikan uang 2 peser nilainya sama dengan setengah duit. Padahal orang-orang di Israel yang bekerja dan dibayar harian, mereka mendapatkan upah 1 dinar per hari. Jika 1 dinar sama dengan 50.000 rupiah, maka 1 peser sama dengan 625 rupiah atau sama dengan 1/80 dinar. Dengan demikian, janda yang memberikan persembahan sebesar 2 peser sama dengan 1.250 rupiah. Jumlah itu tentu nilainya amat kecil, tetapi jumlah yang sangat kecil itu justru dipuji Yesus karena janda itu memberikannya dari kekurangan. Dari janda ini kita bisa belajar bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain, termasuk dalam hal memberikan persembahan, jangan menunggu kita kaya atau berlebihan. Sebab Tuhan Yesus bukan melihat besarnya pemberian, tetapi niat dan pengorbanan kita. Kita memberikan persembahan kepada orang lain bukan karena kita, tetapi sebagai ungkapan syukur dan ungkapan iman. Kalau kita beriman, maka kita perlu takut untuk miskin dan takut kelaparan. Apakah kita sudah berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah tanpa takut miskin dan takut kelaparan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji janda miskin yang berani memberikan persembahan dari kekurangannya, bahkan memberikan semua yang dia miliki. Berikanlah kami keberanian dan kepercayaan untuk memberi dari kekurangan sebagai perwujudan iman kami kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.